Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Bone dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Ekonomi Syariah semester 5. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas kelompok di mata kuliah E-Bisnis Islam dengan dosen pengampu yaitu Dr. Haji Mustawa DSEM. Kami dari kelompok 5 terdiri dari 4 anggota yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas ini. Jadi langsung saja, inilah dia video persentase dari kami. Sebelum kami masuk dalam pembahasan lebih lanjut, izinkanlah kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, atas nama Nur Aslina, NIM 6020220200146. Selanjutnya ada Andi Hernilawati Heril, NIM 6020220200147. Hal berikutnya itu saya sendiri atas nama Riki Alif Pratama, NIM 6020220200149. Dan yang terakhir ada Muhammad Faiz Al-Kosar, NIM 6020220200150. Yang pertama itu mengenai konsep e-bisnis. E-bisnis sendiri di sini memiliki karakteristik tujuan sama dengan pebisnis konvensional. Hanya saja e-bisnis di sini memiliki skop yang berbeda, di mana bisnis mengandalkan pertemuan antar pebisnis lainnya, seperti rapat di tempat khusus atau sekedar hanya berkenalan dengan partner bisnis. Sedangkan e-bisnis di sini mengandalkan media internet sebagai sarana untuk memperoleh tujuannya. Adapun materi selanjutnya mengenai pengertian e-bisnis. E-bisnis sendiri di sini adalah suatu pelaksanaan dan pengolahan bisnis mulai dari pemasokan bahan baku, perencanaan produk, penjualan, pemenuhan pesanan, manufaktur, serta juga penyediaan servis lainnya menggunakan teknologi, komunikasi, serta sistem yang sudah terkomputerisasi. Adapun perkembangan bisnis e-commerce di Indonesia ini sangatlah pesat. Hal ini menandakan di era globalisasi, pemanfaatan teknologi informasi sudah bisa diakui keberadaannya. Bisnis online atau biasanya disebut dengan e-commerce semakin banyak di Indonesia. Hal ini disebabkan perkembangan internet dan adanya perubahan perilaku konsumen. Mudahnya dalam mengakses internet baik melalui wifi ataupun perangkat gadget lainnya. Untuk memudahkan masyarakat dapat mengakses informasi mengenai suatu produk atau jasa yang dicarinya, ditambah dengan banyaknya promosi yang dilakukan oleh perusahaan e-commerce dalam menawarkan barang atau jasanya, dengan menawarkan berbagai macam kemudahan bagi masyarakat untuk dapat mengakses aplikasi tersebut. Maka melalui e-commerce, pembeli dapat melihat berbagai produk yang ditawarkan melalui website ataupun aplikasi-aplikasi yang digunakan untuk mempromosikan dengan aplikasi-aplikasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan beberapa aplikasi yang di dalam e-bisnis yang dapat kita jumpai pada saat ini. Yang pertama itu Amazon adalah marketplace dan resell online yang terbesar di dunia yang berhasil mendisrupsi industri yang telah mapan, termasuk supermarket dan penerbitan. Yang kedua itu Tokopedia, Bukalapak, Shopee, Blibli, Lazada dan marketplace online lainnya yang menjadi tempat bertemunya pembeli dan penjual secara online. Yang ketiga itu Gojek dan Grab. Gojek dan Grab ini adalah suatu perusahaan yang awalnya menawarkan layanan transportasi online saja hingga memperluas layanan antara lain ke pengantaran barang, pesan antar makanan dan dompet elektronik. Dan yang keempat itu Bibit, Bareksa dan Stockbit, yang dimana ini sebuah aplikasi saham lain yang memudahkan investor dan pedagang saham untuk berinvestasi melalui via online. Mengenai cakupan e-bisnis, e-bisnis ini memungkinkan transaksi dan proses dalam perusahaan secara digital, melibatkan sistem informasi di bawah kontrol perusahaan. E-bisnis ini tidak termasuk transaksi komersial yang melibatkan perusahaan
nilai melintasi batas-batas organisasi. Jadi e-bisnis ini mencakup seluruh kegiatan atau usaha yang dilakukan dalam bantuan media digital atau elektronik yang ada. Manfaat e-bisnis bagi konsumen yang pertama adalah informasi yang dapat lebih cepat diterima. Kedua, konsumen dapat memperoleh barang dan jasa dengan biaya yang lebih murah dan karena mereka dapat berbelanja ataupun melakukan transaksi kapan saja dan di mana saja serta dapat melakukan perundingan barang dan jasa dengan lebih cepat. Adapun yang ketiga, memungkinkan interaksi antara pelanggan dan antara perusahaan pelanggan dengan lebih cepat. Selanjutnya, manfaat e-bisnis bagi perusahaan. Yang pertama itu dapat mengembangkan pemasaran secara nasional dan global sehingga perusahaan dapat menjangkau lebih banyak pelanggan, memiliki pemasukan terbaik dan menjalin relasi dengan bisnis yang nilai paling cocok. Adapun yang kedua, mengurangi biaya menyusun dan memproses, mendistribusi, menyimpan dan mengakses informasi berbasis kertas. Adapun yang ketiga yaitu memberikan kemampuan untuk menciptakan peluang bisnis dan khusus melakukan bisnis internet. Yang keempat, adapun manfaatnya lain seperti di citra yang lebih jelas, layanan pelanggan lebih baik, mitra bisnis harus akses terhadap informasi yang lebih luas dan lainnya. Adapun kesimpulan pembahasan yang dapat kami berikan dari materi ini, jadi e-bisnis itu adalah pelaksanaan dan pengelolaan bisnis mulai dari pemasukan bahan baku, perancangan produk, penjualan, pemenuhan pesanan, manufaktur, serta juga penyediaan servis lainnya dengan menggunakan teknologi komunikasi serta sistem yang sudah terkomputerisasi. Itulah tadi hasil pemaparan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.